Bab 1015. Hanya sekeping memori. Mendengar ini, Audrey Han semakin bingung. Namun, Audrey Han mengingat raut wajah Golden Ye barusan dan apa yang dia katakan sekarang, dan dia mungkin bisa memahaminya. Dia melihat Sally Meng barusan, jika ingatannya berhasil dirangsang, maka apa yang dia ingat sekarang seharusnya adalah kepingan memori tentang Sally Meng, tetapi dia hanya melihat beberapa keping ingatan dan tidak melihat semuanya. Itu sebabnya Golden Ye mengatakan kepadanya bahwa dia tidak ada hubungannya dengan Sally Meng. Untuk membuktikan tebakannya, Audrey Han tersenyum dan bertanya, apakah yang kamu maksud adalah orang yang berbaring di dalam? Raut wajah Golden Ye menggelap, bibir tipisnya mengerucut erat, dan tatapan matanya tidak meninggalkan wajah Audrey Han sedetik pun, karena takut melewatkan ekspresi di wajahnya. Meskipun Golden Ye tidak menjawab pertanyaannya, tetapi dia juga tidak menyangkal, Audrey Han tahu tebakannya benar. Jika kamu mengingatnya ketika kamu melihat dia, maka itu pasti memori tentang dia, bukan dia. Audrey Han terkejut, kalau begitu apa? Aku mengingat anting merah muda itu. Audrey Han menatap kaget, dan jantungnya entah kenapa berdetak lebih cepat. Anting merah muda. Yang dia ingat, ternyata adalah hal itu. Pada saat itu, dia bertengkar dengan Golden Ye karena sepasang anting merah muda ini, dan kemudian hubungannya dengan Sally Meng menjadi renggang. Bahkan kemudian, ketika Golden Ye memilih sepasang anting merah muda untuknya, Audrey Han langsung membuangnya. Setelah bertahun-tahun, jika mengingatnya kembali sekarang, dirinya benar-benar pendendam. Mungkin karena menyadari raut wajahnya yang terlihat aneh, Golden Ye menggenggam tangannya semakin erat. Audrey Han merasakan sakit dan tersadar dari lamunannya. Kemudian dia mengingat sesuatu, dan dia menahan dendam di dasar matanya. Itu semua hanya masa lalu, apa yang kamu lihat. Hanya sekilas, dan bukan seluruh proses kejadian, jadi kamu tidak perlu menjelaskan apapun kepadaku, aku sudah tahu segalanya. Arthur Xiao mendengar percakapan antara keduanya dan mengingat kejadian saat itu, alhasil dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyela, Nyonya muda, aku menjadi marah ketika mengingatnya kembali, pada saat itu, sepasang anting-anting itu dibeli oleh Tuan Muda Ye untuk diberikan padamu. Tapi entah mengapa, Sally Meng mencuri anting-anting itu dan kemudian pergi menemui Nyonya muda dengan anting-anting itu. Audrey Han tertegun. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Arthur Xiao dengan takjub. Awalnya, dia selalu berpikir bahwa Golden Ye percaya pada ucapan Sally Meng, jadi anting-anting itu. Saat itu, dia selalu memilih untuk percaya pada Golden Ye, jadi dia tidak memikirkan alasan lain. Tapi Audrey Han tahu bahwa hal ini menjadi sebuah simpul di hatinya. Memikirkan hal ini, Audrey Han menutup matanya, menenangkan suasana hatinya, dan kemudian berkata perlahan, jika tidak ada peluang berdekatan, bagaimana dia bisa memiliki kesempatan untuk mencurinya. Mendengar ucapannya, Golden Ye mengerutkan dahinya dalam untuk sejenak, ia menggenggam erat tangan Audrey Han. Audrey, Nyonya muda, tidak apa-apa, apa yang aku bicarakan sekarang hanyalah masa lalu, tidak peduli apa yang terjadi saat itu semua adalah masa lalu. Audrey Han tersenyum tipis, ekspresi di wajahnya dan tatapan matanya tampak ringan, seolah dia tidak terganggu dengan masalah ini sama sekali. Namun, penampilan saat ini, di mata Golden Ye Sen, merupakan Audrey Han yang lain. Dia telah kehilangan ingatannya, sekarang dia hanya mengingat sebagian kecil memori, dan lebih parahnya adalah bagian yang menyakitkan. Jelas, apa yang dikatakan Arthur Xiao di sebelahnya sangat asing bagi Ye Golden Ye. Apa yang dia lihat juga berbeda dari apa yang dikatakan Arthur Xiao. Memikirkannya, Golden Ye mengatupkan bibir tipisnya, wajahnya menggelap dan tidak berbicara lagi. Namun, Arthur Xiao melihat ekspresi Tuan Muda Ye, dan masih ingin menggantikannya menjelaskan. Nyonya muda. Audrey Han mengangkat kepalanya dan menatap Arthur Xiao, apakah Dokter Ada mengatakan bagaimana keadaannya? Setelah mendengarkan pertanyaan Audrey Han,
Arthur Xiao terdiam beberapa saat, matanya melirik Tuan Muda Ye-nya, dia melihat wajah tenang Tuan Muda Ye, namun dia tampaknya tidak berencana mengatakan apa-apa. Akhirnya, Arthur Xiao hanya bisa menjawab pertanyaan Audrey Han. Dokter mengatakan bahwa masalah mentalnya sangat serius, dan akan dirawat cukup lama di rumah sakit. Dirawat rumah sakit. Audrey Han mengangguk, baiklah. Apakah Nyonya Muda akan membiarkannya dirawat di sini? Iya. Dia sudah menjadi seperti ini, anggap saja ini adalah karmanya. Sejak awal rasa benci Audrey Han sudah hilang, dia menganggapnya sebagai orang yang menyedihkan. Dan dirinya adalah orang yang kebetulan membantunya. Aku mengerti, Nyonya Muda, aku akan mengurusnya di sini. Waktu sudah tidak awal lagi, bagaimana jika Anda dan Tuan Muda Ye pulang terlebih dahulu? Oke. Audrey Han langsung berdiri dan berencana untuk langsung pergi. Setelah berjalan 2 langkah, dia tiba-tiba mengingat sesuatu. Dia berbalik dan menarik lengan baju Golden Ye. Kamu tidak pergi. Golden Ye terperangah. Dia pikir Audrey Han marah dan tidak mau menggubrisnya. Kemudian dia akan langsung pergi sendiri tampaknya. Di luar dugaannya, Audrey Han berbalik dan bertanya padanya. Melihat tangannya akan segera ditarik kembali, Golden Ye meraihnya dan mengencangkan pergelangan tangannya yang putih, dan kemudian menggenggamnya. Audrey Han tertegun. Dia mencoba untuk melepaskannya, alih-alih melepaskan diri, genggaman tangan Golden Ye semakin erat. Sedikit tidak berdaya, Audrey Han berkata, ayo pergi, kita pulang ke rumah dan makan. Setelah akhirnya mengantar mereka pergi, Arthur Xiao diam-diam menyeka keringat. Sebenarnya dia merasa Golden Ye sedikit kejam, dia telah bertemu begitu banyak orang sebelumnya, setiap kali dirangsang, dia tetap tidak mengingat apapun. Tetapi ketika dia melihat Selimeng kali ini, dia mengingat beberapa hal buruk di masa lalu. Bahkan dia turut merasa sedih meski dirinya bukan Nyonya Muda. Namun, Arthur Xiao tidak berpikir itu karena Selimeng penting sehingga bisa merangsang ingatan Golden Ye, pasti ada alasan lain. Apakah karena Golden Ye sangat membenci orang ini? Atau apakah ingatannya terlalu dirangsang sebelumnya, jadi sekarang dia akan mengingat beberapa hal secara perlahan jika melihat orang yang dia kenal? Arthur Xiao tenggelam dalam pikirannya. Dan entah apakah dia harus mencari kesempatan untuk menjelaskannya kepada Nyonya Mudanya lagi. Kalau tidak, karena Tuan Muda Ye yang belum mengingat apapun, Nyonya Muda sudah mulai marah. Kemudian Tuan Muda Ye juga tidak tahu bagaimana cara membujuknya. Kemudian tamatlah. Setelah mengambil keputusan, Arthur Xiao memutuskan untuk menjelaskannya pada Nyonya Muda lain kali saat ada kesempatan. Malam harinya, Arthur Xiao sibuk sepanjang hari. Ketika dia akan berbaring setelah mandi, Golden Ye menghubunginya. Tuan Muda Ye. Arthur Xiao sedikit terkejut, jejak kembali dari luar negeri. Tuan Muda Ye jarang meneleponnya di tengah malam, segala sesuatu urusan pekerjaan akan diselesaikan langsung pada jam kerja. Jadi Arthur Xiao merasa agak aneh menerima panggilan Golden Ye sekarang. Suara rendah Golden Ye terdengar dari ujung ponselnya. Kamu sangat mengerti masa laluku dan Audrey. Mendengar ini, Arthur Xiao merasakan jantungnya berdebar. Tak disangka, Golden Ye meneleponnya untuk masalah ini. Aku tidak berani mengatakan 100% mengerti, tapi sepertinya sekitar 80%. Karena Golden Ye selalu mempercayainya dan tidak pernah menyembunyikan apapun darinya, jadi Arthur Xiao tahu banyak. Bersambung.